Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi anak-anak Bapak sekalian kelas 11. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah wajib untuk kelas 11 ya. Meskipun secara daring tetap kita semangat ya dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kali ini Bapak akan memaparkan materi mengenai perlawanan ya rakyat Indonesia yaitu dari Aceh dan juga nanti ada lanjutannya Aceh versus Portugis atau VOC gitu. Nah, dalam PPT ini Bapak akan memaparkan mengenai perang singkat ya ringkasan mengenai perang Aceh melawan Portugis atau VOC atau Belanda ya. Silakan disimak. Sebelumnya Bapak menganjurkan atau menghimbau, yuk absen dulu di e-learning ya, jangan lupa. Saya harap hari ini masuk semua, absen semua, tidak ada yang izin, tidak ada yang alpa. Kalaupun ada izin ya tentunya dengan eh, urusan yang tidak dapat ditinggalkan. Baik, kita mulai sama-sama. Saya doakan semudah-mudahan semuanya anak-anak Bapak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat sejahtera, salam sejahtera bagi kita semua, bagi anak-anak Bapak yang beragama non-Muslim. Baik, kita mulai ya. Silakan disimak. Aceh versus Portugis atau VOC, Belanda. Ya. Setelah Malaka atau Selat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, ada hikmahnya bagi Aceh. Pedagang Islam mengalihkan kegiatan perdagangan dari Selat Melaka ke Aceh. Nah, maka dari itu, perdagangan di Aceh pun semakin ramai. Hal ini mendorong Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan. Timbullah Kerajaan Aceh sebagai kekuatan baru, kerajaan baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan di pantai timur Sumatera sebelah utara. Bahkan Aceh mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera, seperti Barus, Tiku, dan Pariaman. Berarti sampai ke Sumatera Barat kekuasaan Aceh ini. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Al-Kahar tahun 1537 sampai 1568, tokoh yang terkenal itu adalah Sultan Alauddin Riayat Al-Kahar. Terkenal karena mengacehkan kawasan pantai barat Sumatera. Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di kawasan pantai Sumatera Barat, ya, Padang, dan pantai timur Sumatera sangat disegani oleh pedagang-pedagang asing. Nah, Sumatera Barat tawan ya Padang. Kalau pantai timur Sumatera, berarti Sumatera Timur. Sebelah mana itu? Sumatera Utara sekarang. Pedagang-pedagang asing itu adalah Perancis, Inggris, Belanda. Kalau mau berdagang di wilayah Aceh ini, Barat Sumatera dan tempat-tempat lain yang dikuasai oleh Aceh, maka harus meminta izin kepada Aceh. Tidak boleh sembarangan. Nah, ternyata berkembangnya Aceh yang sangat pesat ini dipandang sebagai ancaman oleh Portugis. Portugis nggak suka ternyata sama Aceh ini dan berusaha untuk menghancurkan Aceh. Maka pada tahun 1523 dilancarkanlah serangan ke Aceh. Kembali Portugis tahun berikutnya melancarkan serangan ke Aceh. Tapi ternyata dua kali menyerang gagal dua-duanya. Terus berpikir bagaimana cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis yang mengganggu kapal-kapal Aceh dimanapun berada selalu tidak letih-letihnya mengganggu. Nah, tindakan ini tidak bisa dibiarkan oleh pihak Aceh. Aceh yang kuat mengendalikan perdagangan, merencanakan perlawanan. Ada perlawanan yang diperencanakan. Yang pertama adalah melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara, beberapa ahli, bahkan dari Turki pada tahun 1567. Dan yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Nah, akhirnya perang pun berlangsung. Setelah berbagai bantuan datang, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis yang ada di Malaka atau Selat Malaka.
Portugis bertahan mati-matian di benteng Formosa, mengerahkan semua kekuatan sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Oh, ternyata gagal nih yang pertama. Selanjutnya, sebagai tindakan balasan, tahun 1569 Portugis kembali menyerang, tetapi dapat digagalkan. Nah, dilanjutkan selanjutnya setelah Sultan Riayatuddin itu turun tahta, dilanjutkan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639, semakin kuat ternyata semangatnya pejuang-pejuang Aceh ini. Bahkan pada pemerintahan Sultan ini mulai memutus hubungan dan menolak kehadiran VOC. Sultan Iskandar Muda, raja yang gagah, berani, cita-citanya untuk mengenyahkan penjajah asing termasuk mengusir Portugis. Sultan juga menentang sewenang-wenangan VOC yang sudah ada di Batavia. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan pun berusaha melipat gandakan pasukan. Angkatan laut diperkuat, kapal-kapal besar ditambah dapat mengangkut 800 prajurit. Pasukan kavaleri, kavaleri itu apa? Pasukan berkuda, ya, dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia. Bahkan Aceh pun menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Nah, ternyata masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, luas kekuasaan Aceh semakin luas, ya. Ditempatkanlah para pengawas jalur-jalur perdagangan supaya aman. Nah, setelah mempersiapkan pasukan, pada tahun 1629 Sultan pun melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi ini, Portugis kewalahan. Portugis mengerahkan semua kekuatan untuk menghadapi Sultan, namun serangan Aceh ini belum juga berhasil mengusir Portugis. Hubungan Aceh dengan Portugis semakin memburuk, semakin banyak bentrokan-bentrokan, tetapi tetap saja baik Aceh maupun Portugis sama-sama tidak bisa menguasai full. Misalnya Aceh pengen Portugis keluar, ya tidak terjadi, dan juga sebaliknya Portugis pengen menguasai Aceh tapi tidak berhasil. Seperti itu. Nah, ternyata akhirnya Portugis pun dapat diusir dari Selat Malaka oleh VOC saat itu pada tahun 1641 setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor. Nah, sampai di situ ya nak materi mengenai Aceh angkat senjata atau perlawanan rakyat Aceh melawan kolonialisme dan imperialisme. Sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu ya. Tadi ada kucing bapak nih lewat mencet keyboard jadi begitu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri bapak ya. Jangan lupa absen ya nak, absen di learning, dan tetap semangat jaga kesehatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.